katakanlah Jenderal Dudung merasa tersinggung misalnya, maka yang berhak mengadukan adalah Jenderal Dudung sendiri atas ucapan yang dikaitkan dengan katakanlah penghinaan misalnya. Tapi kan kita bagaimana meletakkan hukum secara baik dan secara benar ya, tanpa kemudian berpikir soal kebencian ya, berpikir soal kedengkian, berpikir soal permusuhan. Tapi kita harus letakkan pada hubungan state and society, negara dan masyarakat, peran warga seperti apa, peran negara seperti apa, peran warga seperti apa. Candanya juga ya. Tapi begini, saya termasuk orang ya paling tidak suka dengan lapor-melapor gitu. Karena ya gimana ya, besok kalau saya ngomong begini saya bisa dilaporkan juga. Allahu Akbar, coba bayangkan negara ini ya kan. Padahal kita ingin menegakkan demokrasi. Begini, kan sudah ada yang namanya peraturan Kapolri, kalau tidak salah peraturan Kapolri atau kesepakatan bersama ya, yang mengatakan begini. Kalau memang ya ada seseorang termasuk pejabat publik yang merasa dihinakan, merasa terhina dengan pernyataan seseorang, maka yang bersangkutan adalah yang harus mengadu kepada polisi kalau yang bersangkutan ingin mengadu. Dan itu sudah dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Ashar dan Fathiyah, yang sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Dan Kapolri sudah mengatakan tentang restoratif justice, mempertemukan kedua belah pihak yang dianggap berseteru. Itu satu hal. Tapi ketika dikatakan ujaran kebencian yang berbasis sara, ini yang kemudian menurut saya harus hati-hati kita. Karena saranya di mana? Karena sara itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentu pimpinan TNI kalau dianggap katakanlah kritik tersebut dianggap ujaran kebencian misalnya ya, itu kan bukan suku, bukan agama, bukan ras, dan bukan juga antar golongan. Jadi kalau misalnya ada di antara katakanlah Jenderal Dudung merasa tersinggung misalnya, maka yang berhak mengadukan adalah Jenderal Dudung sendiri atas ucapan yang dikaitkan dengan katakanlah penghinaan misalnya. Tapi kan justru yang bersangkutan kan tidak bereaksi, malah yang bereaksi adalah anggota-anggota TNI lainnya yang menurut saya ini berbahaya. Tidak boleh melibatkan institusi atau membiarkan anak buah, dan saya yakin Jenderal Dudung tidak melakukan itu. Tidak boleh kemudian membenturkan masyarakat sipil dengan tentara. Saya katakan kalau tentara bergerak ya tidak mungkin ada orang yang bisa melawannya, ya kan? Jadi ini bukan soal jagoan atau tidak jagoan, tetapi ini adalah soal bernegara. Nah, kalau soal bernegara itu, kalau misalnya katakanlah ucapan dari Habib Bahar itu memunculkan katakanlah dianggap penghinaan, maka yang bersangkutanlah yang harus mengadukannya kepada penegak hukum. Tapi kalau dibawa kepada ujaran kebencian yang berbasis sara, saya kok malah mengatakan kok terlalu dipaksa-paksa. Apakah karena untuk menghindari bahwa ini bukan delik aduan, maka dibawa pasal itu. Lalu dibawa juga pasal mengenai yang namanya berita bohong, hoax, yaitu peraturan pidana, Undang-Undang Nomor 1 1946. Saya ingin bertanya-tanya lagi, kalau pasal itu dibawa-bawa juga, di mana, di mana kaitannya gitu. Jadi menegakkan hukum, sobat era sekalian, bukan soal suka atau tidak suka ya, tapi soal yang proporsional saja. Saya terus terang saja ya, agak sedih juga dengan fenomena masyarakat yang sebentar-sebentar mengadu, sebentar-sebentar mengadu. Padahal kalau kita lihat di media sosial ya, yang ngatain Habib Bahar ini jauh lebih dahsyat sebenarnya. Jauh lebih nggak karu-karuan sebenarnya kalau kita mau fair untuk melihat kedua belah pihak ya. Misalnya coba kita sekali lagi kita lihat yang diadukan itu apa sih ininya ya, surat pengaduannya coba kita lihat. Pasal yang diadukan itu ada nggak pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana? Kalau ada, waduh ini seperti pasal yang bisa dikenakan kepada siapapun. Bayangkan. Oke, di sini ya kepada laki, pokoknya
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu kelompok berdasarkan sara. Coba bayangkan ya, gimana saranya gitu. Lalu ini menyebarkan informasi, ini ya kayak sepertinya ya, nama warga terlapor ya, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa negara. Nah, kalau penghinaan terhadap penguasa negara, maka penguasa negara yang bersangkutan yang melaporkan ya. Kemudian jadi tidak ada yang namanya hoax ya. Jadi yang dilaporkan itu adalah sekali lagi kita garis bawahi, yang dilaporkan adalah ujaran kebencian ya, menyebarkan informasi yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian ya, dan atau permusuhan individu kelompok berdasarkan sara. Jadi sekali lagi, apakah katakanlah individu itu bisa dimasukkan ke golongan suku, agama, ras atau tidak ya, katakanlah Jenderal Dudung misalnya ya. Nah ini persoalan hukumnya, tapi persoalan demokrasinya adalah ya begitulah. Allahu Akbar ya. Padahal sering saya katakan ya, orang menghina Habib Bahar itu seenak-enak udelnya saja sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya, ini yang saya katakan, orang-orang yang sering menghina Habib Bahar misalnya ya. Nih misalnya dia kirim ke saya lagi seperti biasanya ya, Egy Sujana dan Bahar Smith juga dilaporkan soal penghinaan penguasa. Lalu kemudian ditulis, alhamdulillah lebih cepat diberangus akan lebih cepat mampus, ya kan? Gitu. Lalu dia pikir hebat WNI keturunan Arab Bahlul, ya kan? Jadi yang seperti itu sobat Eros sekalian ya. Bahkan dikatakan ada kata-kata babi dan lain sebagainya. Jadi saya juga heran. Kita tidak bisa komentar lebih jauh, tapi tadi itu klarifikasi yang disampaikan oleh Habib Bahar ya, dinilai saja, dan kita bagaimana meletakkan hukum secara baik dan secara benar ya, tanpa kemudian berpikir soal kebencian ya, berpikir soal kedengkian, berpikir soal permusuhan, tapi kita harus letakkan pada hubungan state and society, negara dan masyarakat, peran warga seperti apa, peran negara seperti apa, peran warga seperti apa.